Jadi kesejahteraan itu kita wujudkan bersama-sama. Walaupun kita tidak MOU, tidak berjabatan tangan dengan pemerintah untuk menjalankan ini, tetapi tindakan kami selaras. Ya, berarti Paikatan Krama Bali ini benar-benar ingin mengawal, selain mengawal pemerintah, tapi juga mengkritisi. Tapi kemarin kok saya lihat dan kita semua tahu, ini kencang sekali nih Paikatan Krama Bali mengkritisi kebijakan gubernur tentang hari hara. Ini gimana nih Pak? Penting sekali mengedukasi sekali lagi dan secara terus-menerus ini kepada generasi muda kita, sehingga generasi muda kita jadi lebih sehat. Susah tidur, macam-macam persoalan-persoalan mental itu bisa muncul, emosional seperti itu, meledak-ledak dan sebagainya. Mudah sekali salah paham. Nah, ini siapa yang mengontrol ini? Selamat bergabung di channel Paikatan Krama Bali. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Sayoge, ya, Dr. Wayan Sayoge. Beliau adalah Ketua Forum Advokasi Hindu Dharma dan juga Ketua Prajaniti Provinsi Bali. Selamat siang, Dr. Wayan. Yang kedua adalah Dr. Insinyur Wayan Jondra, MSI. Beliau adalah Ketua Umum Paikatan Krama Bali dan pengusaha, kemudian juga dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Bali. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para sahabat semua dimanapun berada tentang suatu topik yang cukup penting, yang belakangan ini sedang ramai kita perbincangkan, yaitu adalah topiknya adalah selamatkan generasi muda Bali dari penyalahgunaan nafsa dan miras. Nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan minuman keras. Nah, saya kira topik ini cukup penting dan menjadi perhatian kita semua, terutama kita di Bali. Terima kasih banyak Pak Dokter dan Pak Dr. Jondra sudah hadir di studio podcast channel Paikatan Krama Bali. Baik, saya akan mulai dengan Dr. Jondra dulu ya. Dr. Jondra selain sebagai dosen, beliau juga aktivis, ya, aktivis yang cukup dikenal oleh masyarakat Bali. Ya, mungkin sebelum kita membahas topik yang tadi kita sebutkan, perlu sedikit kita berbincang-bincang dan mungkin masyarakat Bali banyak yang belum mengenal apa sih Paikatan Krama Bali itu Pak. Mungkin dijelaskan visinya apa, lalu misinya apa, sehingga kita semua memahami itu. Silakan Pak Jondra. Oke, terima kasih Pak Iman. Benar, saya tuh aktivis, aktif ngalih pes gitu ya. Iya kan? Gitu apa pakai mayatnya meseng lapis dari tangan kosong cara saulin gitu nggak bisa ya. Jadi harus ada itu, kantongnya harus berisi kalau udah urusannya mayatnya kan itu. Ya, jadi kalau berkaitan dengan Paikatan Krama Bali ini ada sebuah wadah berkumpulnya beberapa krama Bali yang concern dalam menjaga adat dan budaya Bali ini. Jadi di sini ada tokoh-tokoh, baik itu tokoh di organisasi, tokoh spiritual, tokoh di bidang pendidikan, tokoh di bidang kesehatan, pengabdian kepada masyarakat, dan bahkan kita ini komplit gitu di Paikatan ini. Orang-orang yang peduli terhadap parahyangan, pawongan, ya, palemahan. Jadi tiga-tiganya ini komplit kita kepedulian Paikatan Krama Bali dalam melakukan aktivitasnya. Ya, mungkin dijelaskan visinya apa sih Pak? Ya, kalau visinya Paikatan Krama Bali ini seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa visi Paikatan Krama Bali ini menjadi wadah, ya, organisasi Krama Bali yang bersatu, ya, mampu memperjuangkan spirit, aspirasi, dan kepentingan eksistensi adat, budaya, serta lingkungan Bali demi
tercapainya kesejahteraan Krama Bali dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu digarisbawahi, ya. Krama Bali dalam bingkai, ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun yang kita lakukan, bahwa kita harus tetap berpedoman patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kan itu. Tentu pada dasar negara Republik Indonesia, Pancasila dan sebagainya, ya. Jadi ini yang menjadi visi Paikatan Krama Bali. Ya, untuk mewujudkan visi itu tentu ada beberapa misi. Betul. Bisa di-share, Pak, Ya. apa saja? Ya, tentu visi itu tidak akan tercapai kalau kita tidak menitinya dulu melalui mewujudkan misi-misi yang kita akan lakukan, ya. Menanamkan rasa kebersamaan dalam kehidupan, harmoni berdasarkan semangat persaudaraan, gotong royong, paras paros sarpenaya, segilik seguluk selunglung sabayan take, ya. Memperjuangkan, menjaga spirit dan eksistensi adat, budaya serta lingkungan Bali berdasarkan filosofi Trihita Karana. Satyagraha Swadesi dengan pelaksanaan Trikaya Parisuda, ya. Itu yang berdua ini penting. Jadi untuk melakukan perjuangan itu Trikaya Parisuda harus dikedepankan, ya. Jadi nggak bisa kita berjuang untuk kepentingan Bali tapi kita tidak berpikir, berkata dan berbuat yang baik. Ini harus seia sekata, gitu. Yang ketiga adalah mempertahankan kelestarian alam atau lingkungan dan nilai-nilai adat budaya Bali melalui solidaritas Krama Bali. 4. Membangun kesadaran bersama bahwa adat dan budaya Bali mampu membentuk jati diri dan martabat Krama Bali sehingga menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima adalah meningkatkan serada bakti Krama Bali, ya. Yang keenam adalah mewujudkan tercapainya kedamaian dan kesejahteraan Krama Bali dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia atau dalam bahasa Bali disebut Ngardi Bali Santi lan Jagat Hita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah ada 6 misi dari Paikatan Krama Bali. Jadi semuanya kita adalah berorientasi bagaimana mengajarkan adat dan budaya Bali. Ya, berarti Paikatan ini concern sekali berarti terhadap adat, tradisi dan budaya Bali, kan gitu ya. Ya. Termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, mendorong dan mengawal pemerintah bagaimana bisa mewujudkan cita-cita bersama, kan gitu. Iya. Jadi Paikatan Krama Bali ini tidak bisa menyelesaikan sendiri semua misi ini. Tentu ini kerjasama. Paikatan Krama Bali kan sebagai partner pemerintah, gitu. Jadi bersama pemerintah bersama-sama mewujudkan itu semua, kan itu. Jadi kesejahteraan itu kita wujudkan bersama-sama. Walaupun kita tidak MOU, tidak berjabatan tangan dengan pemerintah untuk menjalankan ini, tetapi tindakan kami selaras. Jadi misalnya bidang ekonomi, ya kita bidang apa? Bagaimana kita melakukan investasi di bidang pertanian, gitu. Yang katanya itu pertanian adalah cikal bakal budaya Bali. Nah, makanya kita itu concern di situ, gitu. Jangan sampai justru ini cikal bakal budaya Bali tapi terabaikan. Nah, ini. Jadi itu contoh dari perekonomiannya masuk di situ, budaya juga masuk di situ, gitu. Hubungan harmoni juga masuk, gitu. Ya. Gitu. Ya, berarti Paikatan Krama Bali ini benar-benar ingin mengawal, selain mengawal pemerintah, tapi juga mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap melenceng dari visi pembangunan yang sudah dirumuskan oleh daerah Bali, kan gitu ya. Betul, sebagai partner itu kan memang begitu, sama dengan suami istri, ya. Kalau suaminya begitu mulai keluar garis kan diperingati sama istri.
ya. Kalau dia memang sudah dalam garis, diapresiasi, disayangin pagi baru bangun bikin kopi, kan begitu. Nah, itu misalnya ya, ini Paikatan Krama Bali itu di situ tempatnya. Kalau memang pemerintah itu ini apa namanya sesuai dengan rule harapan Krama Bali, ya kita pasti apresiasi, kan gitu. Tapi kemarin kok saya lihat dan kita semua tahu ini kencang sekali nih Paikatan Krama Bali mengkritisi kebijakan gubernur tentang hari hara. Ini gimana nih Pak? Iya, memang kalau hari hara itu kalau kita lihat di Pergub itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan apa namanya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagaimana memanage apa namanya hara Bali ini, bahkan plus gitu. Plusnya apa? Kalau namanya peraturan Menteri Perindustrian itu hanya mengatur untuk konsumsi, tapi Pergub ini kan juga untuk kepentingan adat dan budaya, kan itu. Ya. Nah, jadi ini labelnya sudah disiapkan, di situ beda label antara arak untuk konsumsi dan arak untuk kepentingan upacara, kan itu. Jadi saya kira ini Pergub ini bagus gitu. Cuman kan ini perlu dikawal gitu, ketika sudah mulai melenceng dan nyerempet gitu. Kan kita tidak harus kalau kendaraan, kita tidak harus nunggu kendaraan itu tabrakan, kan begitu. Baru lewat marka jalan aja perlu diperingati, kan gitu. Ya, itu jadi itulah salah satu Paikatan Krama Bali mengingatkan pemerintah terhadap potensi terjadinya bahaya gitu ya. Walaupun itu udah saya ceritain seperti tadi, mobil itu. Masa atau mobil itu sudah terjadi kecelakaan baru kita bilang bahwa wah mobilnya ini salah jalur, telat kita gitu kan itu. Jadi Paikatan Krama Bali itu baru keluar dari marka saja ya, kita sudah ingatkan. Jadi fungsinya itu karena kecintaan kami kepada Krama Bali ya. Tentu kalau cinta sama Krama Bali otomatis pemerintahnya harus kita cintai juga. Jadi sebenarnya Paikatan Krama Bali ini sayang pada pemerintah sebenarnya, kan mengawal, mengingatkan, kan gitu. Ya, bukan hanya semata-mata menyoroti, mengkritisi, kan gitu. Iya, jelas karena Paikatan Krama Bali itu kan konsepnya kita kan pelayanan, mayatnya kepada Ida Sayang Widiwasa, ya itu. Di dalam diri manusia semua Krama Bali ini ada Tuhan, kan itu. Dalam pendiri pejabat di Bali ini ada Tuhan. Kita kan harus sayang pada mereka, kan itu. Jadi inilah cara kami untuk menyayangi mereka, tidak membiarkan mereka salah lewat dari jalur gitu ya. Terlepas ada yang suka atau tidak suka itu kan terserah gitu. Kita kan punya cara kita masing-masing gitu kan itu untuk. Tapi niatnya ini adalah untuk bagaimana menjaga adat dan budaya Bali ini gitu. Ya, baik Pak. Sekarang saya coba bertanya kepada Pak Dr. Wayan ya, karena ini dokter ini yang kaitannya dengan gimana kita bisa selamatkan generasi muda kita ya, khususnya generasi muda Bali ini dari penyalahgunaan ya narkotika, psikotropika dan zat adiktif dan miras gitu. Gimana dari sisi kedokteran mungkin Pak Dr. Wayan? Silakan. Ya, tapi saya tidak terlalu teknis ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini termasuk tadi disebutkan oleh Pak Man itu narkotika, terus psikotropika dan miras, zat adiktif itu pasti ada tujuannya. Pasti ada maksudnya dan pasti juga ada manfaat dan kekurangan atau keburukannya. Sekarang kan tergantung di tangan siapa tuh berada barang-barang itu. Nah, kalau di tangan orang-orang yang tidak memahami sifat dari benda ini, nafsa tadi, ini bisa membawa manfaat ataupun membawa kecelakaan. Nah, ini. Nah, di sanalah pentingnya kita sejak awal mengedukasi masyarakat sebelum kita menggebiah-uyah seperti itu, sehingga justru nanti akan membawa kecelakaan terutama pada generasi muda kita. Nah, di sini saya sekali lagi termasuk dalam hari perayaan itu ya. Perayaan dan maksudnya perayaan hara nih Pak? Iya, perayaan hari hara dan kita sudah bicara soal itu sekian kali. Saya kira kita perayaannya sudah banyak sekali Pak. Sudah kebanyakan perayaan kita itu loh. Yang paling penting itu bagaimana sebenarnya
kita mengaplikasikan suatu nilai-nilai termasuk arak ini, di mana fungsi dan tujuannya. Nah, ini justru mengedukasi masyarakat secara persisten terus-menerus dan membangun kesadaran tadi supaya masyarakat tidak istilah itu nyemplung dia menyalahgunakan hal-hal yang tidak sepatutnya, apalagi disalahgunakan oleh anak-anak yang masih kecil ya, SD, SMP dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dari saat ini, dari barang ini adalah sifatnya yang adalah menimbulkan ketergantungan itu. Ini yang sangat membahayakan. Adiktif itu ya, ya. adiktif. Jangankan kita apa istilah itu kecanduan terhadap rokok, terus kemudian apa alkohol seperti itu. Orang makan nasi aja kalau tanpa sambal dia nggak makan rasanya. Jadi ini ketergantung terhadap makanan dan apalagi zat-zat yang adiktif seperti itu, termasuk tadi alkohol seperti itu. Karena itu penting sekali mengedukasi sekali lagi dan secara terus-menerus ini kepada generasi muda kita, sehingga generasi muda kita jadi lebih sehat. Ya. Kenapa generasi muda yang saja menjadi sorotan ini, Pak? Apa generasi tua bebas minum nih, Pak? Nah, sebenarnya generasi tua ini justru harus memberikan teladan ya, justru memberi teladan. Jangan lantas kita melakukan suatu tindakan ataupun keputusan yang bisa menciptakan suatu persepsi dan perspektif secara kolektif kepada warga ini bahwa oke, miras dan arak ini kita bebas lo minum dan lain sebagainya. Ini kan berbahaya sekali sebelum masyarakat kita terdidik memahami sifat dari benda ini, miras ini. Salah satu sudah saya jelaskan tadi bagaimana menimbulkan sifat ketagihan, ketergantungan itu yang sangat-sangat sulit dilepaskan. Ya, sebenarnya saya potong, Pak. Di mana letak kekhawatiran kita kalau generasi muda ini ketagihan ini, Pak? Iya. Ya, apa yang dikhawatirkan itu? Jadi ada beberapa hal dari kalau kita sudah jatuh kepada ketagihan tadi, kecanduan itu, pertama secara fisik generasi muda kita itu pasti akan semakin melemah. Dan dengan kondisi fisik makin melemah, apa yang banyak diharapkan? Karena justru kita akan menghabiskan banyak biaya untuk kesehatan fisik kita dan lain sebagainya. Tapi kan generasi muda kan kuat fisiknya, Pak. Kenapa harus khawatir itu? Pasti kalau sudah masuk ke dalam ketagihan tadi, seberapa kuat kita punya liver, ginjal, lambung, dan pasti akan jebol dia. Batu aja ditetesin air dia akan lobang, dia apalagi. Nah, ini seperti itu. Terus kedua, persoalan mental emosi. Ini juga akan menimbulkan bermacam-macam gangguan kalau kita masuk sampai ketagihan tadi. Penggunaan yang secara terus-menerus sehingga dia membutuhkan apa istilahnya takaran yang lebih besar. Sekarang minum setengah sloki atau seperempat sloki, besok setengah sloki, seminggu udah naik lagi, sebulan udah makin naik lagi. Nah, ini dosisnya semakin meningkat. Dosisnya semakin meningkat, seberapa kuat Anda punya badan. Oke, mereka yang berumur 20 tahun atau 25 tahun itu masih kuat badannya. Tapi begitu berumur 30, 40, sementara kita sudah sulit sekali memutus ketagihan ini, maka akan jebol. Berarti dampaknya itu nanti ya. Nanti pada saat dia bertambah umur tuh baru akan terasa ya. Dampak secara langsung kan kalau kita over. Misalnya seseorang yang tidak tahan minum seperempat, dia sudah bisa ambruk. Tapi ada orang yang minum setengah belum ambruk. Bisa sekarang, bisa cepat, bisa lambat juga gitu. Jadi ini. Tapi kalau yang sudah masuk ke setiap hari terkondisikan minum sampai ketagihan seperti itu. Nah, kalau saya dulu waktu SMA itu kalau sebotol sehari itu termasuk ketagihan, Dok. Iya, arak saya tuh sebotol minimal tuh. Itulah belum lagi tuanya belum nambah itu, baru araknya doang. Nah, belum anggur lagi gitu. Nah, itu jadi nama-nama. Inilah persoalan terbesarnya, masalah yang kita buat tidak menimpa diri kita saja, tapi menimpa istri, suami, kemudian anak-anak kita dan keluarga besar kita juga akan istilah itu terganggu ketika kita mengalami masalah kesehatan. Nah, tadi sebutkan mentalitas ya. Mungkin di mana itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi
kekhawatiran terbentuknya mental generasi muda kalau dia ketagihan itu minum minuman keras. Iya. Bermacam-macam keluhan bisa timbul, termasuk halusinasi, kemudian menjadi sangat agitatif, mudah sekali tersinggung dan lain sebagainya, susah tidur, macam-macam persoalan-persoalan mental itu bisa muncul, emosional seperti itu, meledak-ledak dan lain sebagainya, mudah sekali salah paham. Nah ini siapa yang mengontrol ini? Kalau produksinya itu barangkali bisa ada badan ya, ada dinas yang mengawasi. Tapi untuk penggunaan di lapangan dan lain sebagainya, siapa yang mengawasi ini? Ya itu masalahnya. Ini, kalau di mereka di sana, di Eropa, di Amerika, mereka sudah teredukasi sejak awal tentang penggunaan alkohol dan lain sebagainya. Termasuk anak kecil dilarang masuk ke dilarang mereka, termasuk dalam persoalan edukasi seksnya dan lain sebagainya. Kalau kita di sini gimana? Gerabak gerubuk beriak-beriuk seperti itu, akhirnya milusek itu semua kan? Ya, maaf dok, saya potong ya. Mungkin dengan Pak Jondra juga ya. Kemarin saya dengar tidak ada dampak, ada orang yang mengatakan tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh minum arak. Tapi kita jeda dulu sebentar. Sekarang saya tanya Pak Dr. Jondra ini, ada sinyalemen, ada seorang mengatakan bahwa tidak ada dampak yang terlihat yang muncul akibat perayaan Hari Ara. Ya normal-normal saja. Itu apa? Gimana Pak? Kira-kira ini kok mengatakan tidak ada dampak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Dampak, kalau berbicara dampak apa? Yang berbicara siapa? Mungkin kalau berbicara dampak kesehatan tentu harus dokter yang bicara kan itu. Apa kata dokter dampak kesehatan itu yang perlu kita ini kan itu. Kalau dampak sosial itu harus sosiolog, budayawan yang bicara kan gitu. Jadi pengamat di bidang budaya yang memang pelaku seperti orang-orang di Paiketan kan itu. Bolehlah berbicara dari sisi sosialnya. Tapi kalau dari Paiketan menilai bahwa apakah perayaan Hari Ara itu berdampak ya gitu. Itu sedangkan ekspornya masih kecil, artinya apa? Kan konsumsi di dalam lebih meningkat secara drastis kan itu. Ini kecurigaan kami gitu kan, sehingga ini akan bisa menjadi berdampak masyarakat lebih enjoy gitu, menikmati, padahal itu bermasalah gitu. Dan ini dampak lainnya apa? Ketika pergub arak ini tidak diawasi, pergubnya ini dilahirkan begitu saja, pengawasannya asal-asalan, itu ya, nggak sungguh-sungguh, akhirnya apa? Tujuan dari pergub itu adalah melindungi arak destilasi khas Bali, gitu, diperingati yang destilasi khas Bali. Tapi prakteknya di lapangan itu lebih besar arak hasil fermentasi, kan itu, ya arak gula itu. Nah ini justru yang banyak praktek di lapangan. Walaupun ada yang digerebek gitu ya, itu hanya satu dari ya ratusan yang arak fermentasi, itu pun yang digerebek yang di pinggir jalan. Kalau yang masuk di kebun di tengah hutan, nyampe enggak? Gitu. Ya. Ini Satpol PP punya intelijen enggak? Kan itu. Kalau punya intelijen itu bisa diselidiki dulu di mana tempatnya, sehingga pada saat penggerebekan mereka tidak tahu. Kalau cuma matah-matah gitu pakai pakaian dinas langsung penggerebekan yang di hutan itu, baru di tengah jalan itu udah ditap, itu udah dibuang airnya. Nyampe di situ udah tidak ada barang buktinya kan itu. Nah itu ininya. Jadi fakta-fakta ini kan ketika pergub, masalahnya eksesnya ketika tidak ditegakkan dengan baik, ya tidak dikawal dengan baik, pergub ini penyalahgunaannya justru menjadi besar. Kalau pergub itu jelas tunduk pada peraturan perundang-undangan, penjualan alkohol di atas 5% harus di tempat-tempat tertentu yang berizin. Coba lihat faktanya di lapangan. Kita bisa beli arak dengan 35% kadar alkoholnya, 45% alkoholnya di mana saja.
di warung-warung yang tidak berizin, ya. Nah ini fakta. Terus gimana? Ya. Ngapain bikin pergub kalau tidak punya infrastruktur untuk mengamankan? Kan gitu. Artinya yang dirugikan siapa? Ya masyarakat itu sendiri, karena terlalu mudah mengakses ini, ya, mengakses barang ini, sehingga kemungkinan dia mengkonsumsi secara berlebihan itu sangat berpeluang terjadi, gitu kan? Ya, kita kembali ke topik yang kita bahas itu. Ini kan kita ingin menyelamatkan generasi muda Bali ya, dari kebiasaan minum keras, kemudian narkotika dan sebagainya itu. Sebenarnya apa sih kekhawatirannya kita ini terhadap generasi? Untuk melindungi generasi muda ini, kenapa generasi muda gitu ya? Kita bisa lihat kalau mungkin Pak Nyoman atau siapa aja kawan ini, kalau ada sekelompok orang lagi minum-minum, coba cek berapa orang dari sekian yang kelompok itu yang tua. Itu biasanya yang tua kalau sudah di atas 50 minggir, udah minggir dia, karena sudah merasa udah beberapa komponen dalam tubuhnya keropos gitu. Yang muda-muda yang minum. Ini faktanya. Coba saja turun ke lapangan itu. Nah, kami sudah lihat gitu kan. Itu fakta-fakta di lapangan, sehingga mengkhawatir kalau misalnya generasi muda ini rusak kesehatannya, gimana dia bisa fight dengan warga pendatang yang mabuk kerja, mabuk ngelepes di sini kan gitu. Ini yang kita khawatirkan. Nah, cara melindunginya gimana? Tegakkan Pergub 1 tahun 2020 itu. Betul-betul ditegakkan, jangan setengah hati dibuat aja pergubnya tapi tidak ditegakkan. Jual miras di atas 5% di warung. Di pergub itu jelas gimana caranya ngatur. Arak yang diproduksi adalah hasil destilasi khas Bali, faktanya arak gula yang bertebaran, kan begitu. Terus sedangkan masyarakat yang minum nggak tahu mana arak gula, mana arak dari dari tua gitu ya, dari hasil nira gitu. Nah ini yang masyarakat tidak tahu, dan ini juga kan ya kita harus memang betul-betul saya juga baru saja pulang dari Karangasem dan bicara dengan beberapa orang yang sukalah minum gitu. Mungkin tidak hanya arak saja, tapi tua gitu. Untuk suplai peminum tua saja stoknya kurang di Karangasem itu. Ya, berarti kebanyakan permintaan dong? Iya, kebanyakan permintaan. Sehingga akhirnya ada banyak nih. Banyak, maka akhirnya sampai ada pabrik tua pun katanya sudah ada juga di Karangasem gitu, kata mereka ya. Jadi mereka juga yang sudah tangar hati-hati, ini tua dari mana itu, kalau tidak turun dari pohonnya nggak berani mereka minum. Yang konsumsi oleh anak-anak muda yang pinggir-pinggir jalan itu termasuk arak yang keras yang 30% atau yang tidak begitu keras? Ya, arak Bali itu ya sekitar itu 35 sampai 40% gitu. Tadi untuk menurunkan itu ya kan harus dilakukan pengolahan gitu. Nah, itu yang yang harus dilakukan gitu, sehingga betul-betul arak itu layak dikonsumsi. Dan arak Bali ini bisa lebih dari 55%, sedangkan dalam golongan minuman keras itu dia hanya maksimum 55%, itu termasuk golongan C. Kalau lebih dari itu gimana? Dikonsumsi tentu berbahaya bagi kesehatan. Kira-kira menurut orang yang membuat regulasi seperti begitu. Ketika lebih, tidak ada yang mengawasi gitu. Belum saya pernah lihat hasil Satpol PP rahasia membawa alat untuk ngecek kadar alkohol. Jadi kalau saya peminum, minum setengah sloki, saya tahu ini kadar alkoholnya berapa gitu. Nah, itu kasih contoh dulu kan, Pak Jono dulu pernah minum katanya ya. Seperti apa rasanya kalau jadi peminum itu? Ya awalnya saya peminum itu kan karena namanya bergaul gitu kan. Akhirnya itu sloki itu meliner terus begitu, nggak bisa satu sloki. Oh udah kamu sekarang gilirannya tambah gitu. Ya sehingga dalam sehari itu waktu itu zaman saya sampai kelas 2 SMA itu arak sebotol itu udah biasa. Ya tapi biasa juga ketika pagi itu muntah darah gitu kan, biasa tuh gitu kan. Akhirnya syukurlah saya tuh kuliah ke Malang, kalau itu masih saya jadi danken gitu kan. Berarti karena keluar Bali jadi sadar ya? Nah, untuk kesempatan waktu kalau di Malang itu kan sulit cari arak seperti di Bali itu. Jadi barang itu jadi barang yang sulit didapat, sehingga
berpengalaman dari Malang itu untuk melindungi generasi muda ini tegakkan Pergub 1 2020 itu. Jadi alkohol tidak dijual di sembarang tempat kan gitu, tidak boleh dikonsumsi di luar tempat berizin itu kan gitu. Jadi kemudian gimana mengawasi produksinya kan gitu, standarisasinya apa, dia termasuk golongan A, golongan B atau golongan C kan gitu. Nah ini yang saya melihat di lapangan pengawasan masih sangat lemah gitu. Terbukti di sebuah podcast melihat bahwa justru petani arak tradisional itu terdesak karena justru arak-arak yang fermentasi ini yang mengalahkan karena dia bisa proses produksinya cepat, jumlahnya bisa besar dan harganya murah. Namun dari kesehatan membahayakan. Katanya untuk mendapat izin produksi itu juga besar biayanya ya? Bukan besar biayanya, memang tidak ada yang izin baru. Satu-satunya jalan kita beli izin yang lama, yang mungkin sudah ada produksi lagi, beli izinnya itu ya untuk golongan B saja sekarang ya tidak sih terlalu mahal ya, kira-kira 15 miliar dapatlah gitu, kertasnya doang. Tapi kalau petani mampu nggak untuk ngurus izin sebesar itu? Nah ini ini yang perlu, nggak tahu ininya apa namanya Pergub ini bagaimana petani itu dalam produksinya itu aman dari kejaran aparat kan gitu. Ini yang belum saya lihat konkretnya gitu. Jadi kalaupun ada ya masih nempel-nempel dengan dengan industri yang sudah ada, sehingga akhirnya apa, di petani arak itu sebotolnya dibelinya sekitar 10.000 kan itu, kurang lebih itu, berkisaran itu. Begitu masuk ke industri, nempel ke industri itu, dia dapat label ya, diproduksi oleh industri itu udah di atas 150 harganya gitu kan. Jadi jauh sekali gitu kan. Seandainya saja itu izin dimiliki oleh para petani arak ya, berarti dari petani arak sudah 100.000 harganya per botol. Gimana kawannya Pak Jonde biar petani itu benar-benar terangkat harkat kehidupannya ini? Ya kembali itu Pergub itu ditegakkan dari hulu sampai ke hilir, dari proses produksi, distribusi, kemudian eceran. Nah ini harus sesuai dengan aturan itu. Kalau itu ditata betul sesuai Pergub itu, aman generasi muda Bali. Kenapa aman? Karena mahal miras itu, sehingga nggak terjangkau oleh kantongnya mereka gitu kan. Nah akhirnya inilah satu-satunya cara untuk melindungi generasi muda, menjaga budaya kita, sehingga kita tetap harus punya arak taboh untuk kepentingan iadnya kan itu. Kalau tidak ada juga Pergub arak itu, nanti arak taboh pun dikejar oleh aparat karena kadarnya lebih dari 5%. Kan itu. Jadi ini memang sebuah Pergub yang bagus, tapi harus betul-betul ditegakkan pelaksanaannya. Jangan dibiarkan liar begitu di masyarakat. Justru orang-orang yang jahat justru lebih banyak memanfaatkan. Baik Pak, ke Pak Soyoga dulu. Sejauh ini apa yang Bapak amati terhadap kebiasaan minum-minum ini Pak? Kira-kira apa himbauan Bapak ke depan supaya generasi muda kita ini lebih produktif ke hal-hal yang positif Pak? Ya. Terus terang saya mengamati selama pulang dari luar, dari Jogja, Jakarta, terus ada di Bali, itu dalam setiap kegiatan apapun minum-minum ini tidak terpisahkan. Kita mau ada upacara manusianya, mau pitriyatnya ngaben, lagi berduka dan lain sebagainya, tetap ngedrink. Belum acara-acara seperti ada penampahan, galungan dan lain sebagainya. Kalau buat ogoh-ogoh enggak ya? Iya, itu sebelum ngangkat ogoh-ogoh harus drink dulu. Oh gitu ya. Jadi memang ini sudah mentradisi sekali. Tapi kan susah jadinya untuk ini melindungi generasi muda kita karena memang sudah ini adalah ranah pergaulan ini Pak. Itulah yang kita khawatirkan. Karena kalau anak-anak kita demikian kuat minumnya dan lain sebagainya, kualitas kesehatan dia, terus kemudian ketika dia memasuki masa gerahasta, mau berkeluarga, kualitas sperma dan pasti menurun, dan tentu anak-anak yang lahir kemudian tentu juga
kualitas kesehatannya, fisik, mentalnya pasti tidak akan seprima kita dulu. Ini yang saya khawatirkan. Jadi tidak hanya sekedar khawatir, terus mereka terus mencap saya anti ARA atau anti Pergub atau anti Pride. Enggak begitu. Ada sesuatu yang memang jauh ke depan. Ketika kita menjadi seorang orang tua gitu ya, ataupun pemimpin, membuat keputusan itu harus memiliki visi jauh ke depan. Itu kebaikan ke depan. Makanya para orang-orang besar tuh 50 tahun ke depan visinya itu sampai. Iya. Kita jangan hanya gerada geruduk gerada geruduk beriak-beriuk hanya untuk jangka pendek dan lain sebagainya. Padahal untuk kepentingan tertentu. Nah, itu dia. Ini saya sangat khawatir karena itu, dan tidak mudah juga ketika anak-anak muda kita sudah terjebak di sana. Pergaulan ini, kalau mereka anak-anak muda ini, teman-teman dia ini dewa. Kita orang tuanya pembantunya aja. Ketika mereka butuh uang, mereka akan ngechat kita, akan ngomong sama kita. Tapi selebihnya teman-teman, nanti setelah mereka sedikit dewasa, berumur 20 tahun ke atas, baru mereka mulai berpikir lagi. Tapi saya punya keponakan di kampung ya. Dia tak ikut minum, nggak punya teman nih. Nah, gimana nih Pak? Kan susah jadinya ini karena sarana pergaulan katanya. Gimana nih? Kan kita terisolasi jadinya dari pergaulan kalau nggak ikut minum itu. Emang begitu konsekuensinya, Bang. Jadi pada saat yang sama kita juga sebagai orang tua harus betul-betul mampu mendidik anak kita sehingga dia siap. Kalau memang tidak perlu bergaul dengan kerumunan teman-teman yang pemabuk atau peminum, ya untuk apa? Karena ada teman-teman yang lain yang tidak semua peminum kan, ada. Nah, di sana ini pergaulan ini yang sulit sekali diubah. Berarti peran orang tua sangat penting ini ya? Penting. Ya. Edukasi itu harus sejak awal. Tidak bisa di sekolah aja, tapi di rumah. Orang tua ini memiliki peran-peran yang sangat teori besar. culture studies-nya juga menyatakan begitu. Dengan teori habitus itu ya, di mana manusia itu dia akan berkumpul sesuai dengan komunitasnya. Ya. Dengan yang sejenis. Ya, habitat itu akan membuat dia akan menjadi seperti itu. Misalnya ini sebotol ini ada airnya, kemudian ada minyaknya gitu. Kita campur dalam satu tempat, kita kocok begini bisa bersatu sebentar saja. Nanti dia akan kembali lagi. Misah lagi. Ya. Ketika kekhawatiran kalau tidak minum nggak punya teman, nggak apa-apa, nggak punya teman peminum itu, pemabuk itu nggak usah gitu. Ya. Saya juga punya anak itu nggak punya teman-teman pemabuk, tapi dia punya teman-teman yang suka belajar, teman yang suka main game Mobile Legends yang mampu menghasilkan uang, kan gitu. Nah, kalau nggak apa-apalah, dia nggak punya teman-teman pemabuk gitu, nggak apa-apa. Cukup bapaknya dia sudah kapok gitu kan gitu. Ya, jadi ini yang perlu dipahami gitu dalam pergaulan itu gitu. Jangan khawatir kalau pergaulan di lingkungan Anda sudah seperti begitu, kalau memang tidak nyaman untuk apa. Yang penting kan masa depan kita. Kalau misalnya kita terjadi suatu nggak mampu, terus gimana? Mereka bisa mau balik dogen gitu kan. Kadang-kadang kita kan juga ada kebiasaan kita namun ada nyama yang mampu kedekina kan gitu. Kalau sudah mampu iri kan gitu, dia hal yang cetek lah dan lain sebagainya kan begitu. Jangan sampai budaya seperti itu dilestarikan. Ya, menurut Pak Jenderal, kira-kira apa sebenarnya hal-hal yang positif yang perlu dilakukan oleh generasi muda sehingga dia produktif, kemudian menjadi generasi unggul dan sebagainya? Coba jelaskan, Pak. Jadi di dalam zaman saat ini ya, di mana kualitas brain itu, pikiran itu menjadi suatu hal yang penting, satu-satunya cara untuk manusia Bali itu bisa bertahan hidup adalah dengan jadi orang cerdas, orang pintar ya. Kalau orang cerdas dengan pintar itu, kalau
sering-sering minum arak pasti keropos itunya otaknya. Gak bisa jadi orang cerdas, jadi orang pintar gitu. Saya udah ngalamin ketika saya dulu berhenti minum, kemudian saya ingin belajar. Itu katosnya luar biasa, cepat sekali lupa gitu kan. Akhirnya setelah 2 tahun baru mulai merasakan hilang pengaruh-pengaruh miras itu. Jadi saya bukan bicara sebagai pengetahuan, tapi ini sebagai pengalaman. Nah ini yang sehingga memang kita harus belajar. Jadi kompetisi-kompetisi pengetahuan lah yang perlu dibangun oleh pemerintah gitu ya. Lomba cerdas cermat bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, lomba jadi guide bahasa Inggris, apalagi sekarang misalnya Cina gitu, bahasa Cina, mana keto-keto aja bikin baru aja. Jadi bisa generasi muda itu perbanyak pendidikan dan pelatihan. Iya, pendidikan dan pelatihan yang produktif. Ya, sehingga mampu merangsang. Kalau misalnya suruh dia kerja kasar, generasi muda kita ada gengsinya sudah terlanjur diracuni oleh budaya pariwisata ini. Ya. Kerja agak kotor dikit, sing juari. Ya. Kerja yang berdasi, kemudian dengan brain yang dibutuhkan brain tinggi, nggak punya kemampuan kecerdasan seperti itu. Akhirnya gimana? Akhirnya bisa cara sampai membalik gong, kilang gitu kan. Ini kan repot kalau generasi muda kita seperti ini gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya generasi muda Bali ini benar-benar tangguh, berkompetisi, mampu siap menangkan kompetisi dan sebagainya? Iya, jadi pemerintah itu harus justru menunjang gimana terwujudnya kecerdasan itu, iklim pendidikan, kejujuran, mentalitas spiritual, kan itu bukan spiritual gitu kan. Orang Tabanan bilang harus spiritual, gimana menjadi generasi muda yang spiritual. Nah, tentu ini tidak mudah kalau pemerintah melakukan program itu, dia rasakan nanti hasilnya 25 tahun. Hampir satu generasi dari SD, SMP, SMA sampai dia kuliah. Dalam waktu pendek ini nggak bisa. Nggak bisa 2 tahun, nggak kelihatan prestasi ininya, gubernurnya, bupati, wali kota. Mungkin bisa dipilih lagi apa enggak gitu, karena belum kelihatan hasilnya. Kan gitu. Sekarang kan akhirnya program-program instan lah yang di depan. Gitu kan, walaupun kadang eksesnya dilupakan. Nah, ini jadi kita harus beri keyakinan, sehingga disinilah pentingnya orang cerdik cendikia, sehingga tidak melihat hasil kerja pemerintah itu dari hal-hal yang monumental bisa dilihat dengan mata, dengan telinga. Ya, kita harus mampu melihat berapa investasi sumber daya manusia kita, bagaimana kualitas pendidikan kita. Sekarang kan miris sekali, SMA kita hanya 1, SMA 4 yang masuk di seleksi pendidikan, seleksi perguruan tinggi nasional. Nah, ini kan sungguh menyedihkan gitu kan. Nah, ini tentu tidak mudah untuk meraih lagi ranking-ranking yang dulu pernah tercipta gitu. Butuh anggaran yang serius dari pemerintah ini untuk di sektor pendidikan yang dampaknya tidak bisa dirasakan dalam waktu 5 tahun. Nah, ini jadi memang jadi tidak populis gitu kalau dia melakukan ini. Tapi karmanya kan tidak dilupakan oleh Tuhan gitu. Karena kita investasi di pendidikan itu membangun manusia, karena ada Tuhan di dalam diri manusia itu, dia jadi manusia berkualitas, itulah wujud pelayanan. Nanti akan ada karma berikutnya gitu kan. Ini kita yakini itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian karena ini Pergub juga sudah dibuat, Pergub tentang arak Pergub 1 tahun 2020, ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan setengah hati. Iya, harus dikawal betul, infrastruktur penegakannya juga harus. Ini jangan pandang bulu, kalau sudah tidak sesuai itu libat. So, mencegah anak-anak muda bebas minum kan gitu maksudnya. Kalau sudah peraturan itu ditegakkan, otomatis itu mencegah. Karena arak tidak mudah diakses, tidak mudah dapat di warung-warung. Harganya mahal, kantongnya jadi nggak kuat. Masyarakat tuh akhirnya produk berkualitas nih, karena ini barangnya ada, kualitasnya bagus, ekspor. Kan itu lebih bermanfaat gitu ya. Jadi kemudian kebutuhannya juga tersedia. Nah, ini jadi ini Pergub ini saya kira harus betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu dan betul-betul sungguh-sungguh. Kalau memang Satpol PP-nya nggak ini,
nggak siap untuk melakukan itu, lebih baik dibatalkan dulu pergub ini. Jangan pergubnya ada, syarat infrastruktur untuk menegakkan mengawal pergub ini tidak ada, tidak cukup gitu. Kalau memang merasa pergubnya ini infrastruktur mengawalnya tidak memadai, lebih baik di stop dulu pemberlakuan pergub ini. Kalau memang betul-betul mau, ya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, baik Pak. Saya mau nanya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan ke depan biar generasi muda Bali ini bisa bersaing, berkompetisi, kemudian maju, Bisa jadi dokter kayak beliau. Ya gimana kira-kira Pak? Biar jangan ada budaya-budaya yang betul-betul membuat mendowngrade kualitas kita. Pendidik ini tidak bisa tidak harus. Kalau persoalan seperti tadi misalnya, anak-anak muda terutama generasi ataupun anak-anak kita tidak bisa hanya melarang mereka tanpa memberikan suatu pilihan substitusi pilihan kegiatan dan solusi lain. Mereka justru akan mencari. Kita larang ini, dia akan mencari ini. Kita larang itu, dia akan makin mencari itu. Dia penasaran. Itu kan memang sifatnya seperti itu. Nah, karena itu pendidikan sejak dini ini sangat-sangat fundamental. Dimana kalau sebuah negara pendidikannya berjalan tidak baik, maka negara itu juga akan ambruk, akan hancur. Karena itu negara-negara kita bisa belajar banyak dari Jepang ya, dari jatuhnya Jepang dan lain sebagaimana mereka setelah dibom membangun fondasi dasar pendidikan mereka. Juga di India dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Tentu pendidikan yang tidak bermuara kepada pinter saja secara akademik, enggak. Tapi bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki karakter. Kan ini muara dari pendidikan itu. Jadi tanpa kita suruh, jangan bergaul di sana orang nggak benar atau yang suka mabuk, kayak suka main judi, kayak tanpa kita harus melarang-larang seperti itu karena sudah karakter tercipta, nilai-nilai mulia itu sudah ditanamkan sejak dini, maka anak-anak kita akan memilih pergaulan yang lain yang bisa menunjang kehidupan dan proses pertumbuhan jiwanya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini untuk supaya diarahkan generasi muda ini pembangunan SDM? Ya, saya kira pemerintah terutama haruslah mestinya membuat satu program-program yang tidak hanya jangka pendek. Oke, misalnya dalam suatu situasi sulit, rakyat butuh makan, kita harus menyediakan makanan yang cukup buat rakyat. Tidak bisa kita berikan filsafat. Mereka nggak bisa makan filsafat ketika perutnya lapar kan. Tapi dan selebihnya tadi pada karakter tadi. Nah, ini nilai-nilai dasar ini yang harus ditanamkan sejak dini kepada warga, kepada segenap rakyat, sehingga rakyat itu betul-betul berpartisipasi aktif di dalam proses perjalanan pembangunan dan lain sebagainya. Tidak karena dikondisikan atau disuruh-suruh atau diwajibkan dan lain sebagainya, tapi ada kesadaran yang sudah muncul. Nah, ini pentingnya ketika kesadaran itu sudah terjadi, tidak perlu pengumuman, tidak perlu istilahnya itu, wah jangan parkir sembarangan, kita harus pasang rambu-rambu di sana sini. Sudah ada kesadaran. Memang ini proses yang long term, yang panjang. Tidak bisa seperti ini 2024 apa, terus nanti 2028 apa, dan lain sebagainya. Enggak. Ini butuh waktu. Jadi proses edukasi ini memang proses penyadar yang terus-menerus, bahkan dalam waktu 21 generasi, 20-25 tahun baru kita mungkin lihat hasilnya. Ada generasi muda itu kan butuh lapangan kerja, Pak. Gimana posisi pemerintah untuk menyediakan pendidikan, latihan kerja dan sebagainya mungkin? Ya, kalau soal itu kan tidak pemerintah saja. Kita juga sebagai orang tua jangan istilah itu melulu seperti saya misalnya dokter, anak harus menjadi dokter, terus kemudian menjadi pegawai negeri supaya setiap hari ada pulpen di kantongnya dan lain sebagainya. Enggak. Nah, pola-pola pikir yang sedikit ya menurut saya sudah tidak zaman itu tidak perlu kita teruskan kepada anak-anak kita. Justru anak-anak ini kita harus didik bagaimana dia bisa mandiri. Nggak perlu merepotkan pemerintah lah. Istilah dia sudah bisa mengembangkan diri. Ya, nah ini kembali
proses edukasi di pendidikan formilnya, terus kemudian di keluarga dan lingkungan ini penting sekali. Sehingga nggak seperti dulu lagi. Kalau tidak menjadi pegawai negeri, orang tua nggak gini kan, nggak bangga gitu kan dan lain sebagainya. Ini udah harus dipotong ini. Maka terus generasi muda sekarang hebat-hebat loh untuk di ideologi. Wah, luar biasa, itu mereka luar biasa kreatif dan lain sebagainya. Nah, karena itu tadi saya bilang kita tidak bisa melarang-larang saja anak kita. Oh, jangan begini, jangan begitu, enggak. Tapi kita memberikan substitusi pilihan-pilihan kegiatan yang menemukan potensi dan kreativitas mereka. Ini anak-anak muda kita energinya luar biasa. Tapi ketika mereka mendapat outlet yang tepat, mereka bisa membuat ledakan-ledakan. Tadi Pak Man bilang itu ada kreativitas, mereka bisa gini, bisa begitu. Luar biasa anak-anak kita. Kita orang tua ini perlu, dan pemerintah juga perlu memfasilitasi sehingga potensi mereka ini mekar dan bertumbuh terus. Oke, Pak Ajondra, kira-kira apa closing statement-nya untuk menyelamatkan generasi muda dari ketagihan narkoba, miras, dan sebagainya? Bahwa nafsa itu dan miras itu ya, itu akan bermanfaat kalau dikonsumsi sesuai dengan takaran, ya, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Tentunya itu akan bisa berjalan, tentu akan bermuara pada peraturan perundang-undangan yang ditegakkan. Oke, Pak Wayan, kira-kira apa closing statement-nya supaya generasi muda kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan barbar, misalnya mabuk-mabukan dan sebagainya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, saya simpel saja. Kalau teman-teman, anak-anak muda, kalau masih dalam masa brahmacari, tempuhlah pendidikan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dan nanti sudah saatnya memasuki Grihaste, mengambil tanggung jawab sosial dan bekerja, dan lain sebagainya. Lakukan itu dengan baik, ya, pelajari dan dalami lagi catur asrama, dan sehingga fase demi fase kehidupan ini akan berjalan dengan baik, tidak jatuh ke dalam lubang yang istilahnya itu menyengsarakan. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kita bersama ini dalam bincang-bincang podcast channel Pai Ketan Krama Bali. Pada prinsipnya adalah beliau-beliau ini berpesan kepada generasi muda kita, khususnya generasi muda Bali, untuk menggunakan waktu mudanya dengan baik supaya menjadi generasi muda yang unggul, yang cerdas, yang berpendidikan, kemudian mempunyai skill yang cukup sehingga bisa bersaing di dalam persaingan yang semakin ketat ke depan. Semoga pikiran-pikiran baik datang dari segala arah dan kita benar-benar bisa menatap masa depan yang lebih baik. Saya kira demikian, kita akhiri pertemuan ini. Semoga semua hidup berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.